Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Jami'us Shaghir pada bagian Syama'il Muhammadiyah. Dan kita sudah sampai pada hadis 6594. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktahala, apabila bercelak, iktahala witran, beliau bercelak secara ganjil. Wa idza istajmara, dan apabila beliau itu istijmar, istajmar witron, beliau juga istijmar dengan bilangan ganjil. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih, kata Imam Suyuti rahimahullah. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam masalah bercelak dan istijmar disunnahkan dalam bilangan ganjil. Bilangan ganjilnya bercelak bagaimana? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan kanan dicelai 3 kali, kiri dicelai 3 kali. Nah, jadi masing-masingnya ganjil. Pendapat yang kedua mengatakan untuk yang kanan dicelai 3 kali, untuk yang kiri cuma 2 kali. Nah, sehingga 3 tambah 2, 5 ganjil. Pendapat yang ketiga mengatakan untuk yang kanan dikasih 2, untuk yang kiri juga dikasih 2, kemudian satu lagi celupan celak dibagi satu-satu. Sini 1, sini 1. Nah, berarti totalnya 3 untuk kanan, 3 untuk kiri. Tapi celupannya tadi 5 ya. 1 celupan ke kanan, 1 celupan lagi ke kanan, 1 celupan lagi ke kiri, 1 celupan lagi ke kiri. Kemudian 1 celupan, nah, dibagi 2, kanan, kiri. Adapun istijmar, maka istijmar ini ada 2 macam. Istijmar yang pertama adalah istinja dengan selain air, itu disebut istijmar. Pakai tisu, pakai batu, pakai daun. Ya. Kemudian istijmar yang kedua itu adalah mengasapi dengan dupa. Jadi orang Arab suka membakar kayu gaharu, ya kan? Kemudian keluar asap yang wangi. Nah, itu namanya istijmar. Kalau beliau menggunakan seperti itu juga 3 kali. Misalnya ini gamis kita gantung di tempat gantungan baju setelah disetrika. Nah, kemudian diasapi dengan kayu gaharu 3 kali ya. 1, diasapi lagi 2, diasapi lagi 3. Hadis berikutnya 95, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala, apabila makan ta'aman, satu makanan, la'iqa, beliau itu mengulum asabi'ahu, jari-jari beliau, ats-tsalatsa, yang 3. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya mengulum jari setelah makan, dan menunjukkan disunnahkannya makan dengan 3 jari. 3 jari itu adalah jari telunjuk sama 2 jari sebelahnya. Dan yang dimaksud ta'aman, makanan, ini adalah makanan yang apabila dimakan menyisakan makanan tadi pada jari kita. Adapun yang tidak menyisakan makanan pada jari, maka tidak perlu diulum. Misalnya apa? Kita makan roti. Nah, rotinya kering, tidak ada yang nempel pada jari. Nah, setelah selesai makan, apakah perlu diulum? Enggak perlu. Makan kurma, apakah perlu diulum? Enggak perlu. Karena kurma tidak ada yang nempel pada jari kita. Ya, kecuali kalau kurma yang lembek ya, nempel pada jari, maka sisa-sisa makanan pada jari tadi kita mengulumnya.
Ada hadis menunjukkan bahwasanya Nabi kadang-kadang pakai 4 jari, tetapi tidak sahih. Kata kuncinya wa yasta'inu. Karena adalah Nabi ya'kulu bi thalathi asabi', makan 3 jari, wa yasta'inu birrabi'ah, dan kadang-kadang minta bantuan jari yang keempat, yaitu kalau diperlukan jari yang keempat. Kadang-kadang, tidak selalu ya. Tapi kalau yang selalu dipakai adalah 3 jari saja. Nah, ini tambahan ini, yaitu Nabi menggunakan jari yang keempat, ini tidak sahih ya. Maka saya tulis di sini waruwiya, dan diriwayatkan. Diriwayatkan tuh kata-kata diriwayatkan ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang dhaif. 96 kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala, apabila makan, lam ta'du, tidaklah melewati asabi'uhu, jari-jari beliau, ma baina yadayhi, apa yang ada di depan beliau. Hadis ini menunjukkan adabnya makan itu adalah yang dekat dengan kita. Jangan makan yang jauh. Apalagi makan jamaah. Jadi satu beri makan jamaah. Nah, yang dimakan adalah yang berada di depan kita. Jangan keliling-keliling ke sana kemari. Kenapa? Karena keliling-keliling ke sana kemari ini menunjukkan syarah. Syarah itu rakus. Bagiannya orang kita ambil. Nah, rakus. Ambil bagian kita sendiri. Diperkecualikan dari hadis ini adalah idza kana ta'amu alwanan, apabila makanan itu berwarna-warni, beraneka ragam. Dalam satu beri ada beberapa jenis, ada kismis, ada anggur, ada kurma Mesir, ada kurma ajwa. Nah, kita keliling nggak apa-apa karena mencicipi satu-satu. Tapi kalau makan dalam beri isinya nasi semua, nah ini sunnah ini yang kita terapkan, yaitu kita makan hanya yang bagian depan. Dan ini sunnah ini tidak hanya sunnah fi'liyah, tapi juga sunnah qauliyah. Sabda Nabi SAW, udnu ya bunayya, mendekatlah wahai anak, fasammillah, bacalah bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makanlah yang dekat. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini qauli, sabda Nabi. Kalau yang kita baca tadi adalah fi'li, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 97 kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala, apabila sudah makan, au syariba, atau sudah minum, qala, mengucapkan alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi makan dan memberi minum, wa sawwaghahu, dan telah memudahkan masuknya. Masuknya ke dalam perut kita mudah. Masuk ke dalam mulut, lalu melewati kerongkongan, tidak tersendat, tidak berhenti, tapi langsung masuk perut. Wa ja'ala lahu, dan menjadikan untuknya makhraja, jalan keluar, yaitu sebagai keringat, atau sebagai pipis, atau sebagai buang hajat. Ya, maka itu semuanya kita syukuri. Jadi orang makan minum itu mendapatkan 4 kenikmatan. Kenikmatan pertama makanan, kenikmatan kedua minuman, kenikmatan yang ketiga kemudahan masuk, kenikmatan yang keempat kemudahan keluar. Nah, maka ini bisa kita praktekkan langsung, Pak. Bismillah. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Ini termasuk sunnah Nabi yang jarang dilakukan orang. Karena biasanya orang-orang membaca setelah makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Dan hadis itu ada, tetapi derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Riwayat Imam 4 adalah Nabi kalau selesai dari makan mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana 1, wa saqana 2, wa ja'alana muslimin 3. Riwayat Imam 4 disahihkan Imam Diya, tapi kata Syekh Albani dhaif. Adapun hadis yang kita baca ini sahih.
yang disahihkan oleh Imam Suyuti, juga disahihkan oleh Al-Albani. Wa warada, dan ada hadis ini wa dha'afahu Al-Albani. Sebenarnya kalau ada satu dhaif, satu sahih, paling bagus kita ambil yang sahih. Tapi karena di sini ada juga yang mensahihkannya, yang waja'alana muslimin, ini juga enggak apa-apa. Nah, tapi sunnah Nabi ini mari kita hidupkan, meskipun seumur hidup satu kali, tapi paling bagus ya sering kita lakukan. Coba kita hafalkan, moga Pak. Kita baca bersama. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Lagi. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Sekali lagi udah hafal. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Pernah hafal tuh? Sekarang hafal, besok lupa. Enggak apa-apa. Yang penting sudah pernah hafal. Kalau belum hafal ya dicatat, Pak. 98. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqa, apabila berjumpa al-khitanani, kedua khitan, ightasala, beliau mandi. Hadis ini menunjukkan bahwa untuk wajib mandi junub itu tidak harus keluar mani. Asalkan sudah masuk itu sudah wajib mandi. Itulah yang dimaksud iltaqa al-khitanani, dua khitan bertemu alias masuk. Tidak harus bertemu. Karena khitannya laki-laki dengan khitannya perempuan itu berbeda. Khitannya laki-laki itu adalah bagian ujung yang dipotong kulitnya itu. Nah, itu namanya khitan. Khitannya perempuan itu bagian klitorisnya itu, yang di atas dari lubang. Nah, sehingga mohon maaf ketika masuk kan belum tentu nyentuh atasnya kan. Sehingga iltaqa, berjumpa, ini tidak harus betul-betul berjumpa. Mau jumpa, mau tidak, mau sentuh, mau tidak, pokoknya sudah masuk, sudah wajib mandi. Makanya Imam Munawi mengatakan yang dimaksud iltaqal khitanan itu adalah tahaidaya, yaitu bersejajar, wa imlam yatamassa, meskipun tidak nyentuh. Ini khitannya perempuan, ini khitannya laki-laki, sejajar. Tidak harus bersentuhan, tapi sejajar. Makanya paling inti sebenarnya itu adalah, mohon maaf, masuk itu paling inti. Dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan idzal taqal khitanani, kalau berjumpa dua khitan, wa ghabatil hasyafatu, dan telah lenyap atau telah masuk kepala zakar, faqad wajibal ghuslu, maka wajib mandi, anzala am lam yunzil, baik keluar mani maupun tidak keluar. Ini kalimat yang paling jelas yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah intinya, yaitu pada kata-kata ghabatil hasyafah, masuknya hasyafah. 99. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan tasaba, apabila bernasab, menyebutkan nasab, lam yujawiz, beliau tidak melewati fi nisbatihi, dalam nasabnya. Jadi kakek beliau yang namanya Ma'ad ibnu Adnan ibnu Udad. Di sini ada tambahan Udad, padahal yang disepakati oleh para ulama tentang nasab Nabi itu sampai Adnan saja, tidak sampai Udad. Thumma, kemudian yumsiku, beliau menahan alias tidak menyebutkan lagi nasabnya ke atas. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan kadzaba, dusta itu an-nasabun, tukang-tukang nasab yang mengatakan nasabnya sambung sampai Nabi Adam, disebutkan satu persatu sampai Nabi Adam, dusta itu. Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qurunan, dan ada generasi-generasi, baina dzalika, di antara itu, katsira, yang sangat banyak, alias tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'lamuhum illallah.
Surat Ibrahim ayat 9. Walladzina min ba'dihim, dan generasi-generasi setelah mereka, kaum-kaum terdahulu tadi, yang la ya'lamuhum illallah, tidak mengetahui generasi-generasi tadi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Ibrahim ayat 9. Maka surat Ibrahim ayat 9 ini menguatkan hadis ini yang mengatakan kadzaban nasabun, telah dusta itu para ahli nasab. Allah saja mengatakan tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka mengatakan kami tahu nasab sampai Nabi Adam. Dari mana itu ya? Ngawur, jelas bohong. Hadis ini palsu, maka saya kasih tanda bintang. Tapi meskipun palsu, isinya benar, bahwasanya kadzaban nasabun, karena tidak sesuai dengan ayat tadi. Karena itu nasabnya Nabi Muhammad SAW kita baca sampai Adnan saja. Ini nasabnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Titik sampai di sini. Ini kakek Nabi yang ke-21. Karena nabinya saya hitung nomor 1 ya. Kemudian Ma'adnya ini abad nomor 22. Nah, berarti ini adalah bapak yang ke-21 Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adatnya orang-orang Arab, Pak. Nasabnya itu dihafalkan, dicatat. Dan ini mencatat nasab tujuannya untuk menyambung hubungan kerabat. Ini ada dalilnya dari hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, ta'allamu, pelajarilah min ansabikum, dari nasab-nasab kalian, ma tasiluna bihi arhamakum, sesuatu yang bisa kalian sambung kerabat kalian dengannya. Karena silaturahim itu menyebabkan kecintaan pada keluarga, menyebabkan bertambahnya harta, dan menyebabkan bertambahnya usia. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hanya saja tambah harta, tambah usia, ini menurut para muhaqqiqin yaitu berkahnya yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil yang sahih tentang mempelajari nasab untuk menambah hubungan, menambah keeratan hubungan keluarga. Nah, kita orang Jawa itu nggak terbiasa kayak gini. Ada nggak, Pak, yang nasabnya ketemu sampai 21, ada nggak? Kalau ada tak catat deh, ini termasuk keajaiban alam nih. Saya tahunya nama saya Muhammad Abdullah bin Abi Abdillah atau Mulyono, kemudian bin Imam Mughni, bin atasnya ora hafal. Baru 3 tok. Orang Jawa kayak begitu. Orang Arab biasa mereka bukukan, ditulis dalam buku-buku nasab. Kalau mau dicari itu di sini. Ini ada kitab-kitabnya disebut kitab Al-Ansab ya, tentang nasab-nasab. Ini Al-Ansab. Banyak sekali ya. Al-Ansab. Nah, ini semua kitab-kitab tentang nasab disebutkan di sini. Nah. 6600. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi alwahyu, apabila turun kepada beliau wahyu, nakasa ra'sahu, beliau tundukkan kepalanya, wa nakasa, dan menundukkan ashabuhu, sahabat-sahabat beliau, ru'usahum, kepala-kepala mereka. Fa idza uqli'a anhu, kalau sudah diselesaikan dari beliau wahyunya, rafa'a ra'sah, beliau angkat kepalanya. Hadis ini menunjukkan bahwa kondisi turunnya wahyu kepada Nabi itu bisa diketahui semua orang. Jadi pas turun wahyu, Nabi menunduk begini. Nah, semua orang tahu semuanya. Ini Nabi sedang mendapatkan wahyu. Kemudian, kenapa beliau itu menundukkan kepala? Karena wahyu ini terasa berat, sehingga beliau menundukkan kepala. Ini menunjukkan beratnya wahyu yang diterima tadi. Allah menyebut wahyu sebagai ucapan yang berat,
Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Surat Muzammil ayat 5. Sesungguhnya kami akan lemparkan, akan berikan kepada engkau ucapan yang berat. Makanya Imam Malik marah kepada seseorang ketika dia mengatakan al-ilmu khafif. Ilmu itu ringan. Beliau marah. Beliau katakan, bagaimana kamu katakan ringan? Padahal Allah mengatakan qaulan tsaqila. Ilmu itu berat. Enggak ada ilmu ringan, enggak ada. Ilmu berat, ilmu agama maksudnya. Kemudian para sahabat Nabi ketika melihat Nabi menundukkan kepala, itu mereka ikut-ikut menunduk. Padahal mereka enggak dapat wahyu. Nah, pertanyaannya untuk apa mereka menundukkan? Mereka menundukkan ini ta'adduban karena beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau khusyuk, maka semuanya ikut khusyuk. Maka adabnya seperti itu. Kalau ada pemimpin majelis sedang khusyuk, kita ikutan khusyuk. Sedang bicara, maka kita fokus. 601. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi alwahyu, apabila turun kepadanya wahyu, karuba, dahsyat, lidzalika, untuk wahyu tersebut. Jadi beliau merasa berat terhadap wahyu tersebut. Wa tarabbada, dan berubah wajahnya. Maksudnya berubah wajahnya, memerah, kelihatan seperti orang yang sedang sangat keberatan sekali. Dan wahyu itu turunnya beraneka ragam. Yang pertama, wahyu yang terdengar seperti suara yang sangat keras, seperti besi yang dipukul-pukulkan pada batu, ya. Nyaring sekali sehingga memekakkan telinga, berat sekali. Kadang-kadang wahyu dalam bentuk ditiupkan oleh malaikat Jibril dalam hati, maka beliau paham. Kadang-kadang wahyu dalam bentuk malaikat Jibril datang pada wujud asal, tapi itu jarang. Kadang-kadang wahyu dalam bentuk malaikat Jibril dalam bentuk manusia, dan itu sering. Saya tampilkan satu dalil saja, tidak usah semuanya. Raw'i. Inna ruhal kudus, sesungguhnya Ruhul Kudus. Siapa? Malaikat Jibril. Nafatha, dia meniupkan fi ru'i, dalam hati saya. Nah, ini maksudnya meniupkan wahyu. Apa isi wahyunya? Bahwasanya suatu jiwa tidak bakal mati sampai mengambil sempurna ajalnya dan mencakup semua rizki yang sudah ditetapkan untuknya. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari harta. Jangan sampai gara-gara merasa lambat rezekinya, akhirnya mencari dengan maksiat. Karena Allah Ta'ala tidak bakal dicapai apa yang ada pada Allah kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Nuaim sahih. Ini contoh wahyu dalam bentuk tiupan malaikat Jibril kepada hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 602. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi alwahyu, apabila turun wahyu kepada beliau, sumi'a, terdengar, inda wajhihi, di dekat wajah beliau, kadawi, seperti dengungan an-nahli, lebah. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani sehingga tidak bisa kita yakini kebenarannya. Bisa benar, bisa tidak. Itulah hadis yang dhaif. 603. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa, apabila selesai min salatihi, dari salatnya, maka istighfara thalathan, istighfar 3 kali. Thumma qala, kemudian mengucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, disunnahkan selesai salat fardu kita istighfar 3 kali. Itulah makna salatihi, yaitu salat fardu. Karena salat yang diketahui para sahabat dari Nabi itu salat fardu. Adapun salat sunnahnya beliau di rumah.
Nah, di sini para sahabat mengatakan Nabi kalau selesai salat istighfar 3 kali, ini berarti salat fardu. Karena itulah yang diketahui oleh para sahabat. Istighfar 3 kali, bagaimana lafalnya? Itu pernah ditanyakan kepada Imam Auza'i. Kita tampilkan dari riwayat Imam Muslim. Qila lil Auza'i. Ditanyakan kepada Imam Auza'i, kaifal istighfar? Bagaimana istighfarnya? Maka beliau menjawab, kamu ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Diulang sampai 3 kali. Ini riwayat Muslim, hadis nomor 591. Nah, itu cara istighfarnya. Meskipun istighfar dalam bentuk apapun juga boleh. Tapi kalau mau sesuai lafal Nabi menurut Imam Auza'i ini, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa setelah kita selesai salat, itu sunnahnya membaca istighfar, bukan alhamdulillah. Padahal salat itu adalah nikmat agama. Tapi kita tidak alhamdulillah, tapi kita istighfar. Kenapa? Para ulama katakan karena sholat kita masih ada kekurangan, maka istighfar atas kekurangannya. Lah di sini Nabi sholatnya kan sudah sempurna. Kenapa beliau istighfar? Beliau istighfar karena mengajari umat. Kalau beliau sebenarnya sholatnya sudah sempurna. Dan ini mirip dengan surat Wal Asr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah terjadi Fathu Makkah, dakwah sudah berhasil, orang-orang masuk Islam berbondong-bondong, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih bihamdika, alhamdulillah. Wastaghfirhu, istighfar. Alhamdulillah karena nikmat, istighfar karena adanya kekurangan-kekurangan kita di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mirip. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh berdoa dengan saja. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Semuanya diakhiri dengan mim. Ini namanya saja, seperti ini, Pak. Terus bagaimana dengan perkataan Imam Ibnu Abbas? Di dalam Sahih Bukhari dilarang bersajak. Kata kuncinya as-sajak. Ma yukrahu minas sajak fid doa. Makruh bersajak dalam doa. Kata Ibnu Abbas, ini perkataan Ibnu Abbas ini. Ya. An Ibnu Abbasin qala, Ibnu Abbas berkata. Apa kata beliau? Ungdhuris sajak minad du'a. Perhatikanlah kalau ada doa yang bersajak, fajtanibhu, maka hindari. Karena saya mengalami masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya tidak ada yang bersajak dalam berdoa. Mereka menjauhi sajak dalam berdoa. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Ini juga sahih, riwayat Imam Bukhari. Qala fil Bukhari an Ibnu Abbasin qala ungdhuris sajak minad du'a fajtanibhu. Hindari doa bersajak. Bagaimana jawabnya? Jawabnya adalah qala ulama, berkata para ulama, as-saj'u fid du'a'i makruhun ma'at takalluf. Sajak di dalam berdoa kalau itu adalah takalluf, yaitu dipaksa-paksakan, hukumnya adalah makruh. Nah, berarti doanya Nabi ini tidak dipaksakan. Ini keluar dalam bentuk seperti itu. Ini saking fasihnya Nabi. Orang fasih itu kata-katanya di otaknya banyak, Pak. Sehingga ketika dia menyampaikan itu bisa muncul dalam bentuk sajak padahal tidak dipaksakan. Berbeda dengan orang biasa seperti saya ini, kalau mau bersajak itu mikir dulu.
Saya tak pikir saya 5 menit nih, biar akhirnya sama. Nah, dipaksakan gitu itu makruh. Maka doa ya sesuai dengan apa yang keluar dari mulut kita, nggak usah dipaksa-paksakan. Ada orang-orang yang terkenal gitu, kalau ngomong itu bersaja saja. Mungkin kalau di Solo ya Ustadz Abdurrahman itu sering ya. Menurut saya beliau nggak memaksakan, memang keluarnya gitu itu. Karena sejak saya kecil diajar beliau ya modelnya kayak gitu itu. Sampai sekarang kayaknya nggak berubah. Itu sudah biasaan. Nah, itu karena banyaknya kata-kata di kepala ini ya, sehingga untuk membuat kata-kata nggak perlu mikir takalluf, itu sudah keluar. Kalau kita lihat di orang-orang Arab, ini mereka kan suka syair, okay? Nah, orang itu kalau sudah suka syair dan syair itu sudah terjiwai dalam dirinya, itu dia tanpa sengaja ngomong itu sudah bersyair. Karena akhirnya sama-sama. Nah, Rasulullah itu orang yang fasih, sehingga beliau kalau bicara seperti ini wajar sekali. Dan ini kalau kita kumpulkan hadis-hadis Nabi yang isinya sajak-sajak dalam doa, ini bisa jadi buku. Tidak hanya doa ya, sabda yang sajak. Contohnya nih, Rasulullah SAW bersabda, "Atibil kalam, afshis salam, silil arham, salli bil laili wan nasu niyam, thumma dukhulil jannata bisalam." Ini tanpa dipaksakan oleh Nabi, muncul aja. Contoh lagi, Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min qalbil la yakhsha, wa min du'a'il la yusma, wa min nafsil la tashba, wa min ilmin la yanfa, a'udzubika min haula'il arba'." Semuanya ini tanpa dipaksakan, muncul aja. 604, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa, apabila selesai dari salatnya, inharafa, beliau miring. Jadi imam kalau sudah selesai salat itu tidak menghadap ke arah kiblat, tapi dia menghadap ke arah jamaah, menghadapnya miring. Nah, miringnya di sini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau mazhab Hanafi miringnya kayak gini. Jamaah dikasih tangan kiri, kiblat dikasih tangan kanan. Kalau mazhab Syafi'i sebaliknya, miringnya gini nih. Yaitu jamaah dikasih tangan kanan, kiblat dikasih tangan kiri. Di Indonesia biasanya gimana? Nah, kayak mazhab Syafi'i ini ya, kasih tangan kanan. Dan ini lebih sesuai sunnah. Saya temukan hadis yang menunjukkan lebih sesuai sunnah, yaitu dalam Sahih Muslim. Ahbabna ay an nakuna an yaminihi. Adalah kami, kata Bara' bin Azib, kalau kami salat di belakang Nabi SAW, kami lebih senang berada di kanan beliau. Kanan ini, kalau Indonesia di utara ini. Karena beliau itu menghadapkan kepada kami wajahnya. Jadi wajahnya dihadapkan ke utara. Berarti beliau menghadapnya ke arah utara, ke arah kanan maksud saya. Maka lebih cocok mazhab Syafi'i dalam hal ini daripada mazhab Abu Hanifah. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa Nabi itu kalau selesai sholat menghadap kepada para jamaah? Menghadap berarti lurus, bukan miring ini. Nah, ini dua hadis yang sama-sama sahih. Sehingga sebagian ulama mengatakan yang miring ini ketika Nabi tidak perlu bicara. Tapi yang menghadap lurus ini ketika Nabi perlu bicara. Jadi selesai sholat ada sesuatu yang beliau akan sampaikan. Nah, beliau menghadap lurus. Tahulah hanya wirid saja, maka beliau menghadap ke arah utara atau ke arah kanan. Saya tampilkan dalilnya. Aqbala alaina biwajhihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
Waktu itu beliau sholatnya salah. Setelah beliau sujud sahwi lalu salam, lalu beliau menghadapkan wajahnya kepada para jamaah, kemudian mengatakan, sesungguhnya kalau terjadi apa-apa dalam sholat, saya pasti kasih tahu. Kalau tidak saya kasih tahu, berarti saya yang salah. Sholat asar kok 2 rakaat, itu saya pasti salah. Walakin innama ana basyarum mithlukum. Saya ini manusia biasa, bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Kalau saya lupa maka tolong diingatkan. Kalau ada yang ragu-ragu dalam salatnya, silahkan dipilih yang benarnya, kemudian lanjutkan salatnya, kemudian salam, kemudian sujud sahwi 2 kali. Ini surat sahih Bukhari. Nah, ini contoh bahwasanya Nabi SAW menghadapkan wajahnya ke para jamaah karena ingin apa? Bicara. Nah, kalau nggak ingin bicara, maka serongnya kanan sini. Maka dengan pemahaman ini kita terapkan 2 hadis sekaligus. Karena kalau kita menghadap lurus terus, tidak pernah ke kanan, berarti 1 hadis saja yang kita pakai. Tapi kalau dua-duanya diterapkan, ini lebih bagus. Karena berarti semua hadis yang sahih sudah kena diterapkan semua. 605. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan kasafat, apabila gerhana asyamsu matahari awil qamar atau bulan, shalla beliau salat hatta tanjaliya, sampai tersingkapnya matahari tadi. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya dhaif menurut Syekh Albani. Maksud hadis ini adalah kalau terjadi gerhana baik matahari atau bulan, maka salat gerhananya dilakukan sampai selesainya gerhana. Makanya sebagian ulama berpendapat kalau kita sudah selesai 2 rakaat salat gerhana dan ternyata gerhananya belum berhenti, belum selesai, maka tambah lagi 2 rakaat. Tambah 2 rakaat, salam belum selesai, tambah lagi. Jadi setiap selesai lihat ke atas. Oh, belum selesai, nambah. Belum selesai, nambah. Itulah makna shalla hatta tanjaliya. Salat lagi, sampai tersingkapnya gerhana. Ini kalau kita terapkan, ini salatnya bisa 20 rakaat ini, Pak. Karena gerhana itu panjang dan salat kita hanya pendek-pendek. Tapi kalau Nabi kan salatnya memang panjang ya. Baqarah diselesaikan, ya kan? Ali Imran diselesaikan, An-Nisa diselesaikan, Al-Maidah diselesaikan. Jadi 4 kali takbir, 4 surat yang dibaca. Nah, kalau kita kan paling 1 juz tuh, ya. 1 juz tuh masih tersisa waktunya. Makanya alhamdulillah, untungnya hadis ini dhaif ya. Kalau hadis ini sahih, wah salat terus ini sampai selesainya gerhana. Kemudian yang benar, yang sahih adalah gerhana yang pernah dilakukan salat oleh Nabi itu cuma 1, asyamsu matahari. Ini yang sahih dalam riwayat Bukhari dan yang lain-lain. Adapun gerhana bulan, Nabi belum pernah salat gerhana bulan. Jadi yang sahih seumur hidup Nabi salat gerhana cuma 1 kali, gerhana matahari total pada tahun 10 Hijriah ketika wafatnya putra beliau namanya Ibrahim, usia 1,5 tahun. Kita lanjutkan. 606. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tamma, apabila sedih, aktsara beliau memperbanyak min maski, dari menyentuh, memegang lihyatihi, jenggotnya. Jadi kalau sedih, itu memegang-megang jenggot. Ini orang-orang sudah paham. Wah, ini lebih lagi susah ini. Kenapa memegang jenggot? Seperti orang yang sedang berpikir. Jadi mikir apa yang menyebabkan apa? Urusannya susah tadi. Tapi hadis ini dhaif. Kalau Sayyidina Umar kalau marah itu pegang kumisnya, Pak, dipelintir. Nah, jadi kalau beliau sudah melintir kumis, orang-orang takut semua ya. Marah ini. 607. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahammahu, apabila menyusahkan beliau al-amru, suatu urusan, rafa'a ra'sahu, beliau angkat kepalanya ila sama, ke langit,
dan sambil mengucapkan subhanallahil azim. Diulang-ulang gitu maksudnya. Wa idza ijtahada, dan apabila sungguh-sungguh fi doa, dalam doa, qala, mengucapkan ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, atau yang maha mendirikan makhluknya. Ini hadisnya dhaif. Apakah ada hadis yang sahih tentang ya hayyu ya qayyum? Coba kita lihat apakah ada hadis yang sahih tentang ya hayyu ya qayyum. Ada. Karena adalah Nabi idza qarabahu amrun, apabila sedang susah dahsyat, qala, beliau mengucapkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Hanya dengan rahmatmu saya minta tolong. Nah, maka hadis yang tadi kita baca meskipun dhaif ya, bisa maknanya terkuatkan dengan hadis ini, karena hadis ini sahih bahwa Nabi kalau sedang susah dahsyat itu beliau membaca ya hayyu ya qayyum. Sahha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qaribahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. 608. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa, apabila telah pergi, ila firasyih, ke tempat tidurnya, qala, mengucapkan. Mari kita baca. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya lahu. Ini wiridnya. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi makan kami, memberi minum kami, memberi cukup kami, memberi tempat kami. Betapa banyak orang-orang yang tidak ada yang mencukupi baginya dan tidak ada yang memberi tempat baginya. Ini seumur hidup minimal kita baca 1 kali. Nah, maka yang belum pernah membacanya nanti dibaca sebelum tidur. Coba dibaca sekali lagi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya lah. Abang lagi? 4 yang disebutkan. Kasih makan, kasih minum, kasih kifayah, kasih tempat. Sekali lagi sudah hafal. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya lah. Adanya apa? Tidak pakai wala. Kalau fasihnya ya ditambahi wa. Ada. Yang tidak ada itu cetakan apa tuh? Enggak, di luar ada biasanya. Nah, Darul Kutub terkenal banyak salahnya. Jadi tertuduh salah itu. Kalau harganya lebih mahal karena kertasnya, bukan karena tahqiqnya. Itu yang bikin mahal kitab kan banyak. Kertasnya, tahqiqnya, penulisnya, ya macam-macam. Nah, kalau Darul Kutubil Ilmiyah itu terkenal sekali. Semua kitab dia cetak, saking semangatnya nyetak kitab, salah-salah itu tadi. Jadi banyak sekali kitab-kitab yang dicari di percetakan lain nggak ketemu, itu dicetak oleh Darul Kutub. Kitab-kitab yang susah dicari ya, karya-karya Imam Suyuti dan yang lain-lain, itu Darul Kutub sudah berani mencetak. Jadi kayaknya dananya besar Darul Kutub ini. Tapi itu disayangnya, ya banyak kesalahan. Salah satunya kitab guru saya, namanya Syekh Talidi dari Maroko. Kitabnya itu saya cari-cari
PDF nggak ada, Word nggak ada, kitab terjual juga nggak ada. Tiba-tiba Allah kasih saya petunjuk ketemu dengan penjual toko kitab Beirut di Jawa Timur. Kemudian saya iseng-iseng saya tanya, Pak, ada nggak kitab ini? Dia bilang ada. Kaget saya, Masya Allah, ada. Padahal sudah cari kemana-mana nggak ada. Dia jual satu jilid waktu itu 300.000, cukup mahal ya, karena memang jarang yang mencetak. Tapi ternyata Darul Kutubil Ilmiyah. Nah, Darul Kutubil Ilmiyah tadi ya, banyak salahnya itu. Ya, alhamdulillah, yang penting sudah ada kitabnya, nggak ada masalah. Meskipun apa? Banyak salahnya. Berikutnya 609. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uhiya ilaihi, apabila diwahyukan kepada beliau, wuqida, beliau tenang, lidzalika, untuk wahyu tadi, saatan, sesaat. Tenangnya itu kahayati, seperti kondisi as-sakron, orang yang sedang mabuk. Tapi hadis ini dhaif karena mursal. Adapun yang sahih tadi. Terakhir 10. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bay'ahu nas, apabila dibaiat oleh para manusia, yulaqinuhum, beliau mentalqin mereka, menuntun mereka. Menuntun mengatakan apa? Fi mastata'ta, apa yang kamu mampu, sesuai kemampuan kamu ya. Saya baiat untuk tidak merokok misalnya ya. Saya baiat untuk sholat jamaah. Nah, ditutup fi mastata'ta, sesuai kemampuan kamu. Hadis ini menunjukkan rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sehingga beliau itu mengatakan fi mastata'ta, supaya nanti kalau seseorang melanggar itu tidak melanggar baiat karena dia sesuai dengan kemampuan tadi. Dan rahmatnya Nabi disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat terakhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini raufur rahimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat kita pelajari, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Kalau ada pembahasan dipersilahkan. Ya. Celah dihitung dengan bilangan ganjil, ada 3 pendapat. Pendapat pertama 3 kanan 3 kiri. Pendapat kedua 3 kanan 2 kiri. Kenapa? Karena 3 tambah 2, 5 ganjil. Pendapat ketiga 2 kanan 2 kiri, terus tambah 1 kali. Kan kalau mencela itu kan dicelupkan di wadah celak itu ya. Celupkan, nah, dicelakkan. Nah, ini yang kelimanya, celupan kelima, ini dibagi 2. 1, 1. Nah, berarti masing-masing ini dapat 2,5, 2,5. Tapi saya kasih tambahan ilmu ya. Tadi saya lupa. Kata guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, tidak ada satupun hadis sahih tentang tata cara celak yang dilakukan Nabi. Termasuk hadis yang kita baca ini, kata beliau Syekh Mustafa Al-Adawi, hadisnya dhaif. Tapi kalau Suyuti tadi mensahihkan. Nah, jadi khilafiyah. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Makanya guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi nggak pernah pakai celak, setahu saya. Tentang gerhana itu berarti yang cuma muncul saja. Jadi misalnya di tanggal penuh itu kan dikabarkan nanti malam gerhana, tapi kan daerah mendung, hujan, sebagainya. Ya, gerhana itu kaitannya dengan melihat, bukan dengan berita. Karena Rasulullah mengatakan ra'aitum syai'an, wahai para manusia, sesungguhnya matahari bulan tanda kekuasaan Allah, tidak bakal gerhana gara-gara mati orang mulia atau lahir orang mulia. Fa idza ra'aitum, kalau melihat, salat. Berarti kalau tidak melihat tidak salat. Solo tidak cerah, Seragen cerah. Seragen melihat, Solo tidak melihat.
Maka Sragen salat gerhana, Solo tidak salat gerhana. WA teman kita dari Sragen, ketok banget nih. Ketok nggo kowe. Gua ora ketok. Nah, maka kita tidak salat. Karena kaitannya itu dengan ra'aitum, dengan melihat. Tapi wallahu a'lam, seandainya di live kan mungkin bisa. Coba kamu live kan di Sragen, lewat WA live itu. Nah, dia melihat, kita melihat live seolah-olah melihat langsung. Wallahu a'lam. Tapi ringkasnya itu tadi, kalau tidak melihat itu tidak disyariatkan salat gerhana. Iya. Iya. Di tambah-tambah itu kan para sahabat menyebutkan bayatnya. Jadi bayatnya tidak merata, tidak mencuri, dan tidak. Jadi nanti seperti ketemu Imamul Azhar itu yang menyuarakan bayat itu Imamul Azhar apa kita terus apa seperti contoh-contoh sekarang ya. Baiat itu isinya terserah imamnya. Imamnya akan mengambil baiat sesuai kondisi yang membutuhkan. Rasulullah ketika mendengar berita Utsman dibunuh, maka beliau mengambil baiat, mari kita siap perang bela darahnya Utsman. Nah, maka kalau sekarang ada imam, ya imamnya mungkin ngambil baiat, mari kita baiat serang Zionis, selamatkan Palestina, misalnya gitu. Nah, itu taat, mendengar dan mentaati. Nah, kami baiat untuk mendengar dan mentaati kepada engkau. Jadi kalau sudah ada khalifah, ya, nah, maka baiat umumnya itu adalah untuk as-sam' wa ta'ah, mendengar dan mentaati. Tapi poin-poin yang diambil baiat itu nanti sesuai kondisi yang dibutuhkan. Kalau sekarang HP, mungkin imamnya mengambil baiat tidak lebih dari 1 jam pakai HP, misalkan ya. Karena gara-gara pada bawah HP Qur'annya nggak pernah disentuh, misalnya. Nah, itu boleh ambil baiat kayak begitu, sesuai dengan situasi dan kondisi. Iya, dilafalkan. Tapi kalau pakai surat menyurat nggak apa-apa kalau tempatnya jauh. Sebagaimana Ibnu Umar ketika sudah terjadi baiat kepada Bani Umayyah waktu itu, maka beliau segera nulis surat. Karena tulisan itu sama dengan ucapan. Tulisan sama dengan ucapan. Dalam talak pun juga begitu. Suami mentalak lewat WA, kamu saya talak, itu sah. Baiat juga begitu. Jadi sekarang ini kalau ada khalifah, Amirul Mukminin, itu baiatnya mudah sekali. Tinggal WA sama beliau udah selesai. Bisa sedunia apa? Untuk baiat lewat WA. Subhanallah.